untuk materi program linear ini mungkin boleh kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Apa itu sebenarnya program linear? Jadi berdasarkan pengertiannya sendiri, sebenarnya program linear ini adalah metode, ya, metode ataupun cara yang digunakan, ya, metode atau cara yang digunakan untuk menentukan nilai optimasi. Biasa disebut dengan nilai optimasi. Optimasi di sini bisa saja nanti dia itu berupa nilai minimum ataupun nilai maksimum ya. Ini yang disebut dengan optimal atau optimasi. Tapi penerapannya ini digunakan untuk menentukan nilai optimasi dari kendala-kendala yang kita punya. Kendala atau kadang juga disebut dengan batasan. Seperti ini ya. Jadi biasanya contoh paling dekatnya itu gini. Misalkan saja ada nih lahan parkir gitu ya. Ada lahan parkir. Kemudian kan lahan parkir ini terbatas. Kemudian kendaraan yang biasanya parkir, misalkan saja kendaraan mobil besar dan mobil kecil gitu kan. Kemudian untuk mobil kecil dan mobil besar itu biasanya biaya parkirnya beda-beda. Dengan lahan parkir yang tersedia, kira-kira agar keuntungan si tukang parkir itu maksimum, maka yang dia perbolehkan untuk mobil kecil itu berapa banyak, mobil besar itu berapa banyak, kurang lebih nanti penerapannya seperti itu. Yang dimaksud dengan kendala atau batasan kita tadi itu berarti adalah lahan parkirnya terbatas. Kendala kita di lahan parkir gitu. Dan juga ukuran-ukuran dari si mobilnya. Itu yang disebut dengan kendala nanti. Oke, nah ini dari pengertiannya sendiri. Kemudian berdasarkan pengertian ini dan juga berdasarkan judulnya, program linear. Linear artinya garis kan? Iya, Pak. Nah, dari pengertiannya sendiri linear berarti nanti kita ini berhubungan dengan yang namanya persamaan garis. Atau bagian B kita nanti akan menentukan yang namanya daerah himpunan penyelesaian. Menentukan daerah himpunan penyelesaian. Oke. Nah, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, biasanya kita itu diberikan yang namanya pertidaksamaan. Pertidaksamaan dari persamaan garis. Kalau secara umum, bentuk dari persamaan garis itu adalah AX plus BY sama dengan C. Ini adalah persamaan garis. Persamaan garis. Tapi dalam kasus kita ini, kita akan membahas tentang pertidaksamaan. Untuk pertidaksamaan itu sendiri kan terbagi menjadi 4 kan? Yang pertama lebih Iya. besar, kemudian lebih besar sama dengan, kemudian kurang dari, dan yang terakhir itu kurang dari sama dengan. Nah, kasus kita nanti adalah keempat ini. Apakah dia lebih besar ataupun kurang dari. Contohnya, kita coba contoh yang pertama. Kalau misalkan di soal tentukanlah daerah himpunan penyelesaian dari, misalkan yang pertama itu adalah 2x plus 3y lebih besar sama dengan misalkan saja 6. Ya, kita disuruh menentukan daerah himpunan penyelesaian. Ini biasanya saya singkat dengan daerah atau DHP ya. Nah, langkah pertama dalam menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah kita menentukan titik potongnya terhadap sumbu. Misalkan saja, boleh kita lakukan pemisalan seperti ini. Karena kita akan berhubungan dengan garis, pasti garis itu kan secara pengertiannya adalah kumpulan dari titik-titik. Maka untuk membuat suatu garis minimal kita punya 2 titik. Misalkan saja titik pertama di sini, titik kedua di sini. Kalau kita punya 2 titik, berarti kalau kita hubungkan
dia akan membentuk garis, kurang lebih seperti itu kan? Iya, Kak. Maka untuk menggambarkan garis dari 2x plus 3y sama dengan 6, kita minimal membutuhkan 2 titik. Boleh kita lakukan pemisalan seperti ini. Ketika x-nya 0, berarti y-nya berapa? Kurang lebih seperti itu kan? Kita substitusi lah. Ketika x-nya 0, kita substitusi ke persamaan kita jadinya 2 kali 0 ditambah 3y sama dengan 6. 2 kali 0 kan 0. Maka yang tersisa adalah y sama dengan 6/3 sama dengan 2. 2. Maka ketika x-nya 0, y-nya sama dengan 2. Hal yang sama, boleh kita misalkan ketika y-nya 0, x-nya berapa? Kita lakukan lagi substitusi. Berarti ketika y sama dengan 0, jadinya 2x plus 3 kali 0 sama dengan 6. Ini kan 3 kali 0 sama dengan 0, jadinya x sama dengan 6/2 sama dengan 3. Berarti ketika y sama dengan 0, kita mendapatkan x-nya sama dengan 3. Nah, dari sini kita sudah punya 2 titik. Titik yang pertama itu adalah, kan untuk titik x, y kan? Berarti titik yang kita punya itu adalah 0,2 dan 3,0. Oke, setelah kita punya 2 titik ini, langkah berikutnya kita buat ke koordinat Kartesius. Kak, tadi DHP apa ya? Daerah himpunan penyelesaian. Ini biasanya disingkat dengan DHP. Ini ya, daerah himpunan penyelesaian. Oke. Berarti langkah berikutnya kita membuat ke koordinat Kartesius. Misalkan seperti ini. Oke, ini sumbu x, ini sumbu y. Titik yang pertama, ketika x-nya 0, y-nya 2. Misalkan saja di sini y sama dengan 2. Titik yang kedua tadi 3,0 kan? Ketika x-nya 3, y-nya 0. Berarti kalau kita tarik garisnya, jadinya seperti ini. Oke, ini adalah garis 2x plus 3y sama dengan 6. Oke. Nah, langkah berikutnya itu adalah menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Cara pertama itu adalah, ini disebut dengan uji titik. Jadi, contohnya kita ambil salah satu titik bebas dimanapun, tapi secara umum yang diambil itu adalah titik 0,0 karena paling gampang. Misalkan saja kita ambil titik 0,0. Titik 0,0 ini kan berarti x-nya 0, y-nya 0 kan? Kita substitusi ke pertidaksamaan kita tadi. Pertidaksamaan kita tadi adalah 2x plus 3y lebih besar sama dengan 6. Ternyata ketika kita substitusi berarti jadinya 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 lebih besar sama dengan 6. Ini hasilnya 0 pasti kan? Karena 0 dikali berapapun hasilnya 0. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah 0 itu lebih besar dari 6? Enggak. Ternyata nilainya salah kan? Iya. Nah, karena nilainya salah, kita perhatikanlah. Titik 0,0 itu kan ada di sebelah kiri garis yang berwarna biru kan? Iya, Kak. Karena titik 0,0 berada di sebelah kiri garis dan ternyata setelah kita substitusi bernilai salah, maka semua daerah yang berada di sebelah kiri garis adalah salah. Maka yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya adalah semua yang berada di sebelah kanan garis. Kurang lebih konsep seperti ini. Kita coba buktikan ya. Kita coba buktikan menggunakan uji titik. Kalau misalkan kita ambil titik 3,2, berarti titik 3,2 di sini kan? Nah, kalau misalkan kita ambil titik 3,2, kita substitusi ke pertidaksamaan tadi, 2x plus 3y. Ini jadinya 2 kali 3 ditambah 3 kali 2, apakah lebih besar atau sama dengan 6? 2 kali 3, 6. 3 kali 2, 6.
Ternyata kalau dijumlah, apakah 12 itu lebih dari 6? Iya, benar. Ternyata bernilai benar. Titik 3,2 itu kan berada di sebelah kanan garis kan? Iya, Kak. Berarti semua daerah atau semua titik yang berada di sebelah kanan garis tersebut adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Kurang lebih konsepnya seperti ini. Ini contoh pertama. Dari contoh pertama ini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Nggak ada sih, Kak. Oke. Kita coba contoh kedua. Kalau misalkan kita diberikan suatu pertidaksamaan. Ini misalkan contoh kedua. Tentukanlah daerah himpunan penyelesaian jika diberikan suatu pertidaksamaan, misalkan X plus Y kurang dari sama dengan 3 misalkan. Oke, berarti langkahnya tadi sama. Kalau disuruh kita menentukan daerah himpunan penyelesaian, kita harus gambarkan ke koordinat kartesius tadi. Tapi langkah pertama kita harus menentukan titiknya dulu. Langkahnya sama kayak tadi, kita lakukan pemisalan. Ketika X-nya 0, kalau seperti ini sudah bisa langsung kira-kira? 3. Betul, 3. Ketika Y-nya 0, X-nya 3. X-nya 3 kan? Berarti kalau kita gambarkan ke koordinat kartesius, kurang lebih seperti ini nanti. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Berarti ketika X-nya 0, Y-nya 3, misalkan saja di sini. Kemudian ketika X-nya 3, Y-nya 0. Berarti garisnya nanti harus melewati titik 3 dengan 3 ini kan? Nah, ini adalah garisnya. Langkah berikutnya adalah menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Kita boleh menggunakan yang namanya tadi uji titik. Kita ambil saja titik 0,0. Sebenarnya untuk uji titik ini bebas mau titik berapapun, cuman paling gampang itu titik 0,0. Oke, kita substitusi coba. Kan tadi X plus Y kurang dari sama dengan 3. Ketika kita substitusi X-nya 0, Y-nya 0, apakah kurang dari 3? 0 kurang Iya, dari benar. 3. Ternyata ketika kita ambil titik 0,0, kita substitusi, ini bernilai benar kan? Nah, karena titik 0,0 tadi kan berada di sebelah kiri garis. Setelah kita substitusi dia bernilai benar, maka semua daerah yang berada di sebelah kiri garis merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Sederhananya seperti ini. Oke? Kak, kalau misalnya uji titik, misalnya mau uji titik yang kedua tuh berapa atau kayak nggak usah karena uji titik yang pertama tuh udah benar? Ya, nggak usah. Jadi kita ambil satu aja sebenarnya cukup untuk membuktikan. Atau kalau biar makin yakin nih, tapi sebenarnya satu aja udah paling cukup itu. Misalkan deh, kita ambil titik 3,3. Titik 3,3 di sini berarti kan? Iya. Berada di sebelah kanan si garis. Ketika kita substitusi titik 3,3 ke pertidaksamaan kita tadi berarti jadinya apa? 3 ditambah 3, apakah kurang dari 3? Apakah 6 kurang dari 3? Ternyata bernilai salah kan? Makanya semua daerah yang berada di sebelah kanan garis bukan daerah himpunan penyelesaian. Kurang lebih maksudnya seperti itu. Iya, Kak. Oke, nah itu contohnya. Kemudian saya coba kasih contoh ketiga ya. Contoh ketiganya itu misalkan saja, tentukanlah daerah himpunan penyelesaian ketika diberikan misalkan X minus 2Y lebih besar dari misalkan saja 4. Oke, kita disuruh menentukan daerah himpunan penyelesaian. Berarti langkah pertama kayak tadi kan, kita buat dulu titik potong. Ketika X-nya 0, maka Y-nya berapa? Berarti
ketika X sama dengan 0, kita substitusi jadinya 0 dikurang 2Y. Boleh kita gunakan sama dengan dulu, nggak apa-apa. Sama dengan 4. Maka dari sini Y-nya sama dengan minus 4 per 2 sama dengan minus 2 kan? Ya. Maka kita dapatkanlah Y-nya minus 2. Ketika Y-nya 0, maka X-nya, dikurang 2 kali 0. ketika Y sama dengan 0, maka di sini jadinya X min 2 kali 0 2 sama dengan kali 0. 4. Maka X-nya 4. 4. Oke. Kita sudah punya 2 titik kan? Langkah berikutnya, kita buat ke koordinat kartesius. Misalkan seperti ini. Jadinya ini sumbu X, ini sumbu Y. Titik yang pertama ketika X-nya 0, Y-nya minus 2, berarti ke bawah kan? Kemudian ketika X-nya 4, Y-nya 0, misalkan 4 di sini. Berarti garis yang terbentuk kita hubungkan saja nih. Oke, ini adalah garisnya kan? Iya, Kak. Apakah garisnya seperti ini kira-kira? Kalau kita perhatikan, nah, kalau kita perhatikan tadi contoh nomor 1 dan nomor 2 kan tandanya untuk soal nomor 1 lebih besar sama dengan kan? Iya. Untuk contoh soal nomor 2 kurang dari sama dengan. Iya. Nah, Iya, sementara untuk soal nomor 3 ini tidak ada tanda sama dengannya. Maka kalau misalkan tidak ada tanda sama dengan, maka ini harus garis putus-putus. Bedanya di sana. Iya, Kak. Oke, jadi misalkan kalau misalkan tidak ada tanda sama dengan, maka garisnya nanti harus garis putus-putus. Ini pembedanya ya. Jadi kalau misalkan prosesnya dibalik nanti, kita diberikan grafik, kemudian kita disuruh menentukan si pertidaksamaannya. Kalau garisnya garis putus-putus, berarti tidak ada tanda sama dengan. Oke? Iya. Oke. Berarti langkah berikutnya yang kita lakukan adalah uji titik. Kita ambil saja titik 0,0. Kita substitusi ke X min 2Y lebih besar dari 4. Ternyata 0 dikurang 2 kali 0 lebih besar dari 4. Apakah 0 itu lebih besar dari 4? Enggak, salah. Ternyata ketika kita substitusi bernilai salah. Nah, kita cek lagi. Titik 0,0 kan ada di sebelah kiri garis kan? Iya. Dan tadi bernilai salah. Maka yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya yang di sebelah kanan. Oke, ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, sampai sini? 1, 2, 3? Iya, paham, Kak. Oke. Kemudian, ini yang disebut dengan pertidaksamaan. Nah, biasanya untuk soal-soal seperti ini, masuknya itu ke sistem pertidaksamaan. Bedanya pertidaksamaan dengan sistem pertidaksamaan, kalau pertidaksamaan itu cuma satu. Kemudian kalau disebutkan sistem itu sudah lebih dari satu. Oke? Maksudnya satu tuh gimana, Kak? Gini, cuman satu kan X min 2Y lebih besar dari 4, cuman ini doang kan? Iya. Kemudian tadi soal nomor 2 juga X plus Y kurang dari sama dengan 3. Hanya satu pertidaksamaannya. Oh, iya. Soal nomor 1 juga tadi 2X plus 3Y lebih besar sama dengan 6, cuman satu kan? Biasanya untuk tipe soal seperti ini kita diberikan lebih dari satu. Misalkan, tentukanlah daerah himpunan penyelesaian jika diberikan suatu pertidaksamaan, misalkan saja 2X plus Y lebih besar sama dengan 4. Ini yang pertama. Kemudian misalkanlah saja lagi diberikan 2X plus 3Y lebih besar sama dengan 6. Kemudian diberikan lagi katanya X itu lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan
0. Ini langsung 4 nih diberikan nih. Sebenarnya prosesnya sama. Kita coba ambil titik potong terhadap si pertidaksamaan yang pertama. Berarti ketika X-nya 0, Y-nya berapa? Disubstitusi dulu ya, sama aja. Betul. Berarti jadinya 2 kali 0 ditambah Y sama dengan 4 kan? Maka Y-nya 4. 4. Berarti ketika X-nya 0, Y-nya 4. Sorry. Kemudian ketika Y-nya 0, berarti jadinya 2X ditambah 0 sama dengan 4. Maka X-nya 4 per 2 sama dengan 2. Gini kan? Iya. Kemudian untuk yang pertidaksamaan kedua, ketika X-nya 0, berarti jadinya 2 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 6. Maka Y-nya 2. Bisa ya langsung ya? Iya. Kemudian ketika Y-nya 0, jadinya 2X ditambah dengan 3 kali 0 sama dengan 6. Maka X-nya 3. Oke, untuk X lebih besar sama dengan 0 itu sudah pasti nanti. Jadi kita nggak perlu cari titiknya. Langkah berikutnya berarti kita buat ke koordinat kartesius. Sama kayak tadi, misalkan seperti ini. Oke, ini sumbu X, ini sumbu Y-nya. Untuk garis yang pertama dulu, yang saya kasih tanda warna merah. Ketika X-nya 0, Y-nya 4. Misalkan saja Y sama dengan 4 di sini. Ketika X-nya 2, Y-nya 0. Misalkan saja 2 di sini kan. Maka garis yang terbentuk nanti seperti ini. Oke? Iya, Kak. Kemudian untuk yang berwarna biru, ketika X-nya 0, Y-nya 2. Misalkan saja Y2 itu di sini. Kemudian ketika X-nya 3, Y-nya 0. Misalkan 3 di sini. Maka garis yang terbentuk nanti adalah seperti ini kan? Iya. Oke. Langkah berikutnya kita menentukan daerah himpunan penyelesaian. Misalkan untuk garis yang berwarna merah dulu. Tadi kan langkahnya itu adalah uji titik kan? Uji titik untuk garis yang berwarna merah. Kita ambil saja titik 0,0. Tadi pertidaksamaan untuk garis berwarna merah itu adalah 2X plus Y lebih besar sama dengan 4. Maka ketika kita substitusi 0,0, 2 kali 0 ditambah dengan 0, apakah lebih besar dari 4? Enggak. Tidak kan? 0 lebih besar sama dengan 4, ternyata dia bernilai salah. Titik 0,0 berada di sebelah kiri garis berwarna merah dan bernilai salah, maka daerah himpunan penyelesaiannya itu berada di sebelah kanan garis berwarna merah. Seperti ini kan? Iya. Kemudian yang berikutnya kita coba uji titik untuk garis yang berwarna biru. Misalkan saya taruh di sini. Uji titik, kita ambil titik yang sama boleh di sini, titik 0,0. Tadi pertidaksamaannya itu adalah 2X plus 3Y. 2X plus 3Y lebih besar sama dengan 6. Berarti ketika kita substitusi 0,0, 2 kali 0 ditambah 3 kali 0, apakah lebih besar sama dengan 6? Ternyata, apakah 0 lebih besar dari 6? Enggak, Bernilai salah juga kan? Titik 0,0 berada di sebelah kiri garis berwarna biru dan bernilai salah, maka daerah himpunan penyelesaiannya itu berada di sebelah kanan garis berwarna biru. Oke? Nah, tadi kan kita punya informasi juga nih, X lebih besar sama dengan 0. Maksudnya apa ini?
Kalau X lebih besar dari 0, berarti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya kan? Iya. Artinya, semua daerah yang berada di sebelah kanan si sumbu Y, yang ini tadi, adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Yang bukan berarti sebelah kirinya kan? Iya. Berarti yang sebelah kanan sumbu Y, ini saya arsir nih semuanya nih. Ini kan berarti kan? Iya. Nah, ini maksudnya X lebih besar sama dengan 0. Kemudian kalau Y lebih besar sama dengan 0, nilai Y yang lebih besar dari 0 berarti 1, 2, 3, dan seterusnya. Artinya sumbu Y ke atas kan? Iya. Berarti kalau Y lebih besar sama dengan 0, yang saya arsir sumbu Y ke atas nih. Seperti ini kan jadinya kan? Nah, yang menjadi Mau daerah... nanya, Kenapa? kan Yap. itu X lebih besar dari 0. Mhm. Itu yang di apa? Yang di Arsir. garis-garis tadi, ya Mhm. di arsir. Itu kenapa yang ke kanan bukan ke atas? Kan X yang di bawah. Betul. Kan X lebih besar dari 0 kan berarti nanti dia di sini kan? 1, 2, Iya. 3. Berarti kan ke sebelah kanan kan? Atau berada di sebelah kanan si Oh, sumbu Y kan? oh iya. Nah, semuanya sampai sini sebenarnya nih. Pokoknya sumbu X positif lah. Sumbu X positif itu kan dari sini sampai seterusnya kan? Iya. Nah, hal yang sama berlaku untuk Y lebih besar dari 0. Y lebih besar dari 0 berarti ketika Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ke atas kan? Oh iya. Makanya yang saya arsir tadi dari sini ke atas nih. Oke. Nah, yang menjadi daerah himpunan penyelesaian aslinya itu adalah yang paling banyak kena arsir. Mana nih yang paling banyak kena arsir? Yang di kanan. Ini kan? Iya. Nah, kalau kita mengerjakan seperti ini, kadang suka bingung kita mana yang lebih banyak kena arsir. Oke lah, kalau misalkan yang berwarna kita gunakan. Kalau misalkan berwarna hitam semua, kan membingungkan kan ya? Iya. Nah, gimana kalau misalkan prosesnya kita balik aja? Tadi kalau misalkan saya gambar ulang, dibalik maksud saya gini, yang bukan daerah himpunan penyelesaian yang kita arsir jadinya. Jadi nanti kita ketemu daerah bersih. Tadi titiknya 23 dan 43 ya. 0,4. Tadi 4 di sini. Kemudian 2,0. Misalkan di sini. Ini untuk garis berwarna merah tadi kan? Kemudian untuk garis berwarna biru 0,2. Kemudian 3,0. Misalkan. Oke, misalkan seperti ini. Jadi kita balik prosesnya. Untuk garis yang berwarna merah tadi, titik 0,0 ketika kita uji, dia bernilai salah kan? Iya, Kak. Nah, titik 0,0 itu berada di sebelah kiri si garis berwarna merah dan bernilai salah. Jadi yang kita arsir itu yang salah. Kalau misalkan pertidaksamaannya sudah lebih dari 1. Kan kalau misalkan yang ini tadi kan ribet ya ngelihatnya kan? Iya. Jadi prosesnya kita balik saja. Untuk garis yang berwarna merah, titik 0,0 ketika kita uji titik bernilai salah. Nah, yang kita arsir itu yang salah. Jadinya ke kiri yang kita arsir kan? Iya. Hal yang sama juga untuk garis yang berwarna biru tadi. Ketika kita substitusi 0,0, dia juga bernilai salah. Dan titik 0,0 itu berada di sebelah kiri garis, maka daerah yang berada di sebelah kiri garis kita arsir. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian tadi kan ada X lebih besar dari 0. X lebih besar dari 0 berarti sumbu X positif kan? 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti yang kita arsir yang bukan 0, 1, 2, 3. Berarti nanti dia ke sini kan?
Berarti yang kita arsir ke sini. Hal yang sama ketika Y lebih besar dari 0, berarti kita arsir ke bawah. Jadinya seperti ini. Nah, daerah yang tidak kena arsir itulah yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya. Jadinya seperti itu. Yang tidak kena arsir kan dari sini kan? Ke sini, Iya. ini, kemudian sampai ke sini. Nah, inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Jadinya lebih enak kita melihatnya. Kebayang? Kebayang, Kak. Oke. Kalau begitu, saya coba kasih contoh soal satu lagi ya. Coba dikerjakan ya. Iya. Iya, Kak. Misalkan tadi contoh keberapa nih? Contoh keempat. Kita coba kasih contoh kelima. Misalkan saja kita disuruh menentukan daerah himpunan penyelesaian yang pertama, misalkan 2x plus y kurang dari sama dengan misalkan 4. Kemudian x plus y kurang dari sama dengan 3. Kemudian misalkan x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Nah, ini coba. Mastiin dulu deh. Itu Hah? yang pertama berarti garisnya 2,4 bukan? Ketika x-nya 0, y-nya 4 berarti kan? Iya. Ketika y-nya 0, x-nya 2. Iya. Ya, betul. Terus yang kedua, ketika X-nya 0, Y-nya 3. Ketika X-nya 3. 3, Y-nya 0. Ya, betul. Berarti tinggal buat ke koordinat kartesius kan? Iya. Sudah dibuat ke koordinat kartesius? Udah, Kak. Berarti Oke. kalau X lebih dari 0, ininya ke kanan ya? Nah, uji titik tadi ambil titik 0,0. Oh. Yang ini, Kak. Yang X lebih besar dari 0 itu. Oh, x-nya lebih besar dari 0, berarti yang diarsir nanti yang sebelah kiri sumbu y kan? Eh, Kan x lebih besar dari 0 berarti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. oh iya. Nah, yang diarsir berarti yang sumbu y, sumbu yang ini ke kirinya.
Ketemu? Yang itu aku arsirnya ke kanan, Kak. Yang garis Yang merah itu. garis merah diarsir ke kanan, ke sini ya? Iya, iya. Oke. Kemudian yang berwarna biru, Garis ke... Soalnya aku arah baliknya ya berarti. Iya. hmm, Ke kanan juga. ke kanan juga, ke sini berarti ya? Iya. Oke. Kemudian untuk X lebih besar dari 0, Eh, sumbu Y ke kiri gini. Betul? Sama? iya sama, Kak. Kemudian untuk Y lebih besar dari 0, berarti yang diarsirnya ke bawah. Iya, Berarti yang menjadi daerah himpunan penyelesaian yang di dalam ini kan? iya. Sama? Sama. Oke, gitu caranya. Bisa? Iya bisa, Kak. Oke. Sebelum ke materi berikutnya, saya coba kasih contoh satu lagi ya untuk memperkuat. Ya. Oke. Soal nomor 6. Misalkan eh, 5x plus y lebih besar sama dengan 10. Kemudian 2x plus y kurang dari sama dengan 10 juga. Kemudian x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Nah ini. Kak, udah. Tapi aku bingung jelasinnya gimana. Oke. Nggak apa-apa, di ini aja nanti. Coba sesuaikan aja ya. Iya, Untuk yang pertama ini, kira-kira titiknya berapa? Ini langsung saya tuliskan titiknya aja. Titik pertama berapa? iya. 2,10. Berarti untuk pembuatan titik jadinya ketika x-nya 0, y-nya 10. Berarti penulisan Iya. titiknya 0,10 jadinya seperti ini. Oh, iya. Oke, titik yang kedua Titik yang kedua 2,0. 2,0. Oke, untuk yang ini 0,10 0,10 juga, sama 5,0. 5,0. Gini ya. Iya. Berarti kalau misalkan kita buat ke koordinat kartesius, jadinya maksimal 10. Misalkan kita buat seperti inilah ya.